mulai merekord ini. Oke. Oh ya, saya juga Sudah, sudah Ibu. bisa. Silakan. Baik, Ibu. Langsung ke puisi juga, Ibu. Oke. Tapi sebelumnya boleh digambarkan ke saya seperti apa teman-teman menggambarkan tentang Indonesia? Umum Baik, Ibu. saja. Silakan. Terima kasih. Pemaparan pengetahuan tentang Indonesia. Indonesia adalah negara yang luas, membentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari 5 pulau, pulau besar, Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Pulau ini memiliki kekayaan hayati, kekayaan alam, dan kekayaan budaya yang sangat melimpah. Pulau Sumatera sebagai penghasil minyak bumi, Pulau Kalimantan sebagai penghasil minyak bumi, batu bara, emas, dan lainnya. Pulau Jawa sebagai penghasil tembakau, coklat, padi, dan hasil lainnya. Pulau Sulawesi sebagai penghasil kopi, kakao, padi, sawit, nikel, dan lainnya. Pulau Papua juga sebagai penghasil tembaga, emas, dan perak. Siap-siap. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Ambil gado-gado. Tetapi pemerintah tetap berupaya melayani seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Program pendidikan wajib belajar 12 tahun diharapkan dapat memberikan pendidikan yang baik dan merata kepada seluruh anak di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia untuk membangun bangsa Indonesia ke depan. Kita memberikan program dana BOS untuk anak-anak pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Pada pendidikan perguruan tinggi, pemerintah memberikan berbagai macam program beasiswa, mahasiswa yang berprestasi maupun tidak mampu untuk dapat menyelesaikan pendidikan. Pulau-pulau di Indonesia memiliki berbagai macam budaya, baik berupa bahasa daerah, tarian daerah, pakaian daerah, upacara adat, rumah adat, dan lainnya. Misal di Pulau Sumatera ada suku Batak, Pulau Kalimantan ada suku Dayak, Pulau Jawa ada suku Jawa, Pulau Sulawesi ada suku Toraja, Pulau Papua ada suku Asmat. Setiap suku memiliki kekayaan dan nilai-nilai budaya masing-masing yang dapat membangun dan memperkaya Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan oleh TNI Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pemerintah senantiasa melakukan upaya memperkuat TNI dan Polri melalui program pelatihan, peralatan, dan akses terbaik dan terbaru. Selain itu diperlukan kerjasama dengan masyarakat untuk membantu menjaga pertahanan keamanan negara dari berbagai ancaman keamanan seperti pertikaian, peperangan antar warga masyarakat, terorisme, dan ancaman keamanan lainnya baik dari dalam maupun dari luar. Lihat itu gambaran tentang Indonesia. Pak Barto, silakan langsung puisinya, Pak. Aku bangga Indonesiaku. Aku bangga lahir di tanah Indonesiaku. Aku bangga dibesarkan dari hasil bumi, air, dan udara Indonesiaku. Aku bangga pernah memakai putih merah, putih biru, putih abu-abu untuk membangun diri demi Indonesiaku. Aku bangga bisa menjadi agen perubahan untuk Indonesia. Aku
bangga akan batu bara, minyak bumi, nikel, dan kekayaan alam yang melimpah di Indonesia. Aku bangga akan keindahan dan kelimpahan hasil di laut Indonesia. Aku bangga akan kopi, padi, coklat, dan semua hasil bumi yang melimpah di Indonesia. Aku bangga akan ragam budaya, suku, agama, dan ras yang menjadi keunikan Indonesia. Aku bangga dan siap mengabdi padamu, Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, aku bangga menjadi salah satu agen perubahan. Terima kasih Pak Barto. Selanjutnya Pak Rahman. Tabe silahkan dibacakan sejak perangkumannya. Karena saya yakin kita semua pasti merangkum dengan yang berbeda. Kalau ada yang sama, silahkan disesuaikan. Silahkan. Terima kasih Bu kesempatannya. Silahkan Pak. Ya. Indonesia adalah negara yang dikenal dengan negara yang memiliki ragam budaya, agama, suku bangsa, dan ragam kekayaan alam, serta wilayahnya yang terdiri atas pulau-pulau dan kemudian menjadi satu kedaulatan yang disebut NKRI. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui keberadaannya, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Terdapat 106 suku bangsa dengan kultur budaya yang masing-masing tersebar di 415 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota, dan 5 kota administrasi dalam 34 provinsi di wilayah Indonesia. Sistem pendidikan saat ini yang diterapkan di negara Indonesia yaitu sistem pendidikan nasional. Semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus mengimplementasikan sistem tersebut. Salah satu program pendidikan yang terkini di dalam negeri ini adalah wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun sekolah dasar SD, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Indonesia memiliki kekayaan alam yang beragam. Salah satunya adalah potensi dari sektor pertanian. Sejak dulu Indonesia selalu kaya dengan hasil dari pertanian, seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, ketela pohon atau ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain. Setelah itu ada juga hasil pertanian yang disebut sebagai hasil pertanian tanaman perdagangan, yaitu teh, kopi, kelapa, cengkeh, tebu, karet, dan masih banyak lainnya. Hasil pertanian ini terus meningkat seiring perkembangan teknologi di bidang pertanian. Kekayaan alam Indonesia yang lain yaitu berupa hasil bumi di bidang pertambangan seperti batu bara, nikel, emas, minyak bumi, dan masih banyak lainnya. Dari segi pertahanan, negara kita tidak ketinggalan di bidang pertahanan dan keamanannya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai macam armada perang yang terus mengikuti perkembangan teknologi, baik darat, laut, dan udara. Pertahanan Indonesia menerapkan sistem pertahanan semesta. Dijelaskan bahwa sistem pertahanan Indonesia yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjadi keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, gangguan yang berpotensi dan mungkin akan terjadi.
Dari kekayaan alam Indonesia ini, saya memberikan statement pribadi saya, yaitu yang menjadi masalah utama bagi masyarakat kita saat ini adalah kualitas SDM kita yang masih terbatas. Contohnya di bidang pertambangan, kita masih bergantung pada negara asing. Kita masih tunduk pada negara asing. Semua investor-investor dari asing. Apakah kita akan terus begini? Semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita ingin berubah ke depan, maka kita mulai hari ini. Seiring berjalannya waktu, melalui berbagai program kegiatan pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan pengetahuan di bidang pertanian dan teknologi. Dari segi pertanian, kiranya pada saat ini sudah beberapa program yang sudah berjalan yang sebagai bentuk wujud dari pemerintah untuk masyarakatnya dalam meningkatkan kualitas SDM pertanian dan terwujudnya petani yang sejahtera. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Rahman, terima kasih banyak. Saya pikir teman-teman sudah kuat ilmunya ya, bisa mendengarkan saya belum di unmute. Ternyata saya heran kok senyum-senyum ya, dan saya ngomel-ngomel terus. Ternyata saya belum unmute. Terima kasih Pak Rahman sudah mengingatkan bahwa sumber daya manusia salah satu yang penting kita miliki dan sangat jelas harus kita tingkatkan kompetensinya. Mudah-mudahan kita di sini sama-sama berproses untuk meningkatkan kompetensi kita hingga kita bisa melihat Indonesia ke depannya lebih maju. Terima kasih Pak Rahman. Tabe selanjutnya di sini ada Ibu Lasmi, ada Ibu Mahana, Ibu Sri, Ibu Stefanus. Maaf Pak Stefanus. Ibu Masna, silahkan. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Terima kasih. Aku padamu Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keberagaman suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya. Meskipun memiliki keberagaman yang berbeda-beda, namun sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia tetap satu. Indonesia merupakan salah satu negara merdeka yang tidak berdiri sendiri, namun diperjuangkan dengan penuh perjuangan dari para pahlawan bangsa hingga titik darah penghabisan. Bangsa Indonesia melawan penjajah bukan dalam waktu yang singkat dan dengan proses yang tidak mudah. Kegigihan para pejuang bangsa sangat patut kita hormati hingga era sekarang ini. Rasa cinta terhadap tanah air Indonesia merupakan perasaan yang harus dimiliki dan menjadi bagian setiap individu untuk negara dan bangsanya. Rasa cinta yang kita kenal dengan istilah nasionalisme sudah semestinya kita tumbuhkan sejak dini kepada generasi-generasi muda penerus bangsa, sehingga bangsa yang kita bela dan perjuangkan selama ini tetap kuat, kokoh, dan terus maju di tengah-tengah ancaman dari berbagai sisi yang akan terus mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Sikap cinta tanah air yang dimiliki oleh setiap individu dapat tercermin dari perilaku untuk membela dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa, serta lingkungan. Dari segi kebudayaan, Indonesia memiliki keberagaman pada suku bangsa dan budaya dapat dilihat dari segi bahasa setiap daerah yang berbeda, adat istiadat seperti pakaian, rumah, upacara perkawinan, dan lain-lain.
Selain itu juga memiliki kesenian yang berbeda-beda seperti tari, alat musik, seni rupa, dan lain sebagainya. Dari segi pendidikan, ada kelompok penduduk yang berpendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Berdasarkan mata pencarian atau profesi, ada golongan nelayan, petani, pedagang, wira swasta, PNS, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Meskipun terdapat beberapa penggolongan, namun beberapa golongan tersebut mempunyai landasan ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Artinya, semua golongan sosial berada dalam Bhinneka Tunggal Ika. Cinta tanah air merupakan indikator dari nilai-nilai dasar bela negara yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun dalam masyarakat. Contoh sikap cinta tanah air sebagai ASN, yaitu mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. ASN harus menjadi contoh di masyarakat dan menjaga nama baik bangsa dan negara. Statement saya Sri Masnawati, cinta dan bangga menjadi warga negara Indonesia, serta siap membela Indonesia. Merdeka! Merdeka. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mas Nawati. Terima kasih banyak. Tidak ini selalu siap untuk mempertahankan Indonesia, siap untuk membela Indonesia. Semoga apa yang ada di Dada bukan hanya sampai di sini, tetapi sampai di implementasi nanti. Terima kasih. Tapi selanjutnya ada Ibu Marhana. Silakan Bu Marhana. Terima kasih untuk kesempatannya. Jelas suaranya, Bu? Jelas? Bolehlah putus sedikit, tapi masih tertangkap. Coba dicoba. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat beragam, mulai dari suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Karena keberagaman tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya. Maka sebagai warga negara Indonesia sepertinya kita bangga dengan kekayaan yang kita miliki dan harus menjaga serta mencintai keberagaman sehingga tidak terjadi perpecahan. Perpecahan dapat dihindari jika kita berpegang teguh pada ideologi negara Pancasila. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dan sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung dalam bumi Indonesia. Kekayaan sumber daya alam tersebut sebagian telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia dan sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan seperti kemampuan teknologi dan ekonomi. Potensi sumber daya alam yang begitu besar tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara dan juga untuk kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah. Kekayaan sumber daya alam itu sendiri meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, serta pertambangan dan juga energi. Kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas, daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya menjadi tantangan dan juga tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan kewajiban setiap negara yang harus diciptakan agar negara tersebut tidak runtuh. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bangsa dan negara dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa
dari ancaman militer dan non-militer, meningkatkan rasa aman dan nyaman sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi serta tertib dan tegaknya hukum di masyarakat. Ini singkat saja puisi saya, Bu, karena kebetulan saya tidak terlalu ini untuk bikin puisi, jadi mohon dimaklumi. Indonesiaku, Indonesia yang kucinta, negeri yang elok gagah perkasa, gugusan pulau yang saling membentang, ragam wilayah yang menjadi satu, itulah Indonesiaku. Indonesia yang kucinta, Indonesia yang kubangga, jayalah selamanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Marhana, terima kasih banyak atas puisinya. Terima kasih banyak atas gambaran Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya Pak Stefanus, kita kasih yang ibu-ibu dulu ya. Siap. Oke, Bu Lasmi, silakan. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya mulai. Sepotong surga yang bernama Indonesia. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Lirik lagu dari band legendaris Indonesia, Kus Plus, tentu tidak cukup untuk menggambarkan betapa indahnya sebuah negeri yang dulu dikenal dengan nama Nusantara. Namun, paling tidak, Kus Plus telah mengabadikannya dalam lirik lagu yang mungkin saja kemudian hari hanya tinggal dongeng. Hamparan pulau dengan keanekaragaman hayati membentang dari Sabang hingga Merauke. Potensi sumber daya alam yang tiada bandingnya, baik di daratan, lautan, maupun udara. Tidak hanya yang tampak di permukaan, tanah Indonesia juga menyembunyikan harta kekayaannya di dalam perut bumi, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, bahkan emas. Kekayaan yang tertimbun ini merupakan bagian dari bahan utama dalam pengembangan teknologi di masa depan. Beragamnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menunjukkan begitu besarnya potensi yang dimiliki negara ini untuk menjadi negara yang adidaya. Kendati begitu, eksploitasi besar-besaran tanpa mempertimbangkan kelestarian alam sekitar bisa menjadi bom waktu yang menunggu hulu ledak ditekan. Jika tidak bijak dalam pemanfaatannya, sepotong surga yang diturunkan pencipta ini bakal menunjukkan sisi kelamnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi bangsa ini, yang mana ketika kita bisa melaluinya, maka bukan tidak mungkin dalam 20 tahun kemudian kita berada di jajaran negara adidaya. Mungkin terdengar amat ambisius, namun jika melihat bonus demografi yang dimiliki Indonesia, hal tersebut masuk akal saja. Dilansir di laman tempo.co, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia mengatakan, bonus demografi akan terjadi pada kurun waktu 2030 sampai 2040, di mana jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Pada periode itu, usia produktif diprediksi akan mencapai 205 juta jiwa. Jumlah sumber daya manusia yang amat sangat besar tersebut, jika disandingkan dengan sumber daya alam yang begitu melimpah, akan menjadi sebuah harta yang tiada duanya. Kendati begitu, bonus demografi dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, jika tidak dikelola dengan baik, malah akan menjadi bencana. Untuk itu, pemerintah harus mempersiapkan sejak saat ini langkah-langkah strategis dan taktis untuk mempersiapkan diri menghadapi kesempatan ini. Jika melihat apa yang telah dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun belakangan, sepertinya Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menyongsong kesempatan emas ini. Tentunya, bukan hanya pemerintah yang harus bekerja keras, namun generasi muda yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan di kemudian hari harus mengambil andil dan peran. Apalagi generasi muda saat ini akan menjadi saksi yang mengalami masa peralihan tersebut. Tentunya peran serta pengalamannya akan menjadi ilmu yang amat berharga bagi generasi berikutnya. Statement penutup saya, andai memang berjalan seperti itu, rasanya tidak berlebihan jika Kus Plus dalam ref lagunya mengatakan, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Indonesia memanglah sepotong surga yang turun dari langit. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lasmi.
terasa sepotong surga yang jatuh ke bumi dan kita ada di dalamnya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Stefanus Tabe. Selamat siang Bu, terima kasih. Indonesia menurut saya adalah negara dengan populasi penduduk sekitar 270 juta jiwa dan dengan luas wilayah 5 juta kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk dan luas wilayah tersebut, negara kita diberkahi dengan berbagai macam kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sumber daya alam kita sangat kaya dan menjadikan negara kita ini sangat seksi dari sudut pandang para investor dari seluruh dunia. Kekayaan sumber daya kita ini mestinya bisa dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, dimanfaatkan dengan efektif dan efisien agar kekayaan alam tersebut lestari sepanjang masa. Menjadi harapan bagi semua masyarakat Indonesia agar sumber daya alam yang ada tidak menjadi bumerang suatu hari kemudian karena diakibatkan keserakahan oleh beberapa pihak. Di bidang pendidikan, menurut saya mungkin kita tidak sebagus negara tetangga seperti Malaysia atau bahkan Singapura. Berbagai permasalahan seringkali timbul. Kurangnya tenaga guru, fasilitas pendidikan yang tidak merata, dan berbagai masalah-masalah lain. Namun, di tengah keterbatasan, masih ada harapan. Anak-anak bangsa terus berprestasi hingga ke luar negeri, meskipun keadaan dunia pendidikan kita sedang lesu. Harapan untuk terus maju dan sejajar dengan negara-negara berkembang atau bahkan melampaui negara-negara maju. Mencintai Indonesia berarti mencintai juga budayanya. Perubahan zaman saat ini menjadi kekhawatiran beberapa pemerhati budaya akan eksistensi budaya kita di tengah-tengah kehidupan yang semakin maju ini. Begitu banyak dan beraneka ragamnya budaya Indonesia bisa menjadi peluang bagi generasi milenial untuk mengembangkannya tanpa mengurangi nilai. Budaya tersebut bahkan bisa menjadi alat untuk memerangi budaya-budaya barat yang semakin lama menggerus eksistensi budaya kita. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah, peremajaan alutsista, perekrutan prajurit-prajurit militer, dan banyak program lain lagi yang membuktikan bahwa pemerintah serius menangani permasalahan tersebut. Perkembangan zaman saat ini mengharuskan pemerintah untuk terus berinovasi. Salah satunya itu dengan memerangi cyber war yang semakin lama semakin berkembang. Salah satunya itu berita hoax. Hal-hal tersebut bisa saja merusak pertahanan dan keamanan negara kita. Untuk itu perlu adanya respon yang cepat dalam penanganan masalah ini, karena bisa saja sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman nyata terhadap eksistensi bangsa Indonesia sendiri. Saya akan membacakan satu puisi yang saya buat. Judulnya, Akankah Kita Terus Merah Putih? Bangga rasanya hidup di keluarga ini. Keluarga yang tak pernah miskin, meskipun sedang susah. Keluarga ini merah putih namanya.
Anggota keluarganya memiliki latar belakang yang berbeda. Ketika pertama kali terbentuk, keluarga ini mengalami pasang surut. Beberapa keluarga memilih pergi untuk mencari kehidupan lain. Yang bertahan terus berjuang sampai saat ini. Menunggu berkah ilahi yang tak kunjung datang di tengah kesabaran. Ketika keadaan mulai membaik, anggota keluarga mulai bertambah. Satu persatu bergabung, satu persatu juga memilih pergi. Katanya sudah mulai tak sepaham. Padahal keluarga Merah Putih sistem demokrasinya melebihi negara adidaya. Ah, dasar. Yang tinggal mulai was-was. Akankah tetap Merah Putih atau pindah ke abu-abu? Sekian, terima kasih, Bu. Akankah terus merah putih? Ini menggetarkan ya. Nggak benar ini. Akankah terus merah putih? Mau menyebutkan itu saja, saya tidak sanggup. Saya ikut terusik. Terima kasih Pak Stefanus. Siap, Bu. Terima kasih banyak. Kau menyinggung diriku, Bos. Betul-betul pertanyaan itu harus kita jawab. Karena ini bukan cuma cerita kosong. Ini bukan sekedar pertanyaan Pak Stefanus kepada kita semua. Apakah kau akan terus merah putih? Karena zaman sekarang sudah betul-betul menggambarkan bahwa pertanyaan itu harus ada. Terima kasih Pak Stefanus. Saya ingin mendengarkan yang lain. Siapa saja yang belum? Ada Pak Alfadi, ada Ibu Rista. Sampai Ibu Rista, silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Silakan. Indonesiaku. Terbentang luas dataran dan lautan yang membentuk beberapa pulau nan indah, sehingga Indonesia dikenal dengan negara kepulauan yang keindahannya sangat eksotik sehingga tersorot dari negara-negara lain. Cagar alam dan suaka marga satwa yang masih banyak ditemukan di tengah-tengah dunia yang krisis dengan air dan udara, membuat Indonesia semakin diminati oleh turis-turis mancanegara. Patutlah kita bersyukur berada di lingkungan yang masih segar dan hijau ini. Air terjun, pantai pasir putih, laut nan biru, pemandian air panas, dan berbagai wisata alam lainnya yang terpencar di berbagai wilayah di Indonesia sangat mampu menjadi magnet untuk dikunjungi. Negara kepulauan menjadikan Indonesia memiliki beragam budaya, adat istiadat, dan bahasa. Tetapi itu tidak membuat perpecahan, melainkan menjadikan Indonesia menemukan jati dirinya melalui Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Budaya yang beragam melahirkan generasi-generasi yang cerdas jika dibentuk dengan jiwa dan rasa nasionalisme yang tinggi. Adat istiadat yang turun-temurun membantu terbentuknya karakter yang mampu menghadapi gesekan-gesekan dari luar yang negatif. Uniknya, walaupun di tiap daerah memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, tetapi Indonesia mempunyai bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kecerdasan bangsa Indonesia tidak hanya ditemukan di dalam negerinya sendiri, tetapi banyak prestasi-prestasi yang mampu membuat Indonesia bisa bersaing dengan negara luar. Banyaknya anak-anak Indonesia yang mengikuti Olimpiade, baik dalam segi olahraga, pelajaran, dan lain-lain, membuktikan bahwa Indonesia memiliki pendidikan yang tidak ketinggalan. Tugas kita yaitu terus mendorong para generasi atau diri kita sendiri untuk terus menciptakan inovasi-inovasi baru untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik lagi. Generasi yang berprestasi tidak selalu harus pintar di kelas atau bidang-bidang sains lainnya, tetapi bagaimana seseorang mampu menemukan jati dirinya yang bisa membantu untuk kelangsungan hidup diri sendiri, bahkan bangsa dan negara. Mempertahankan negara untuk tetap utuh adalah tugas kita semua, bahkan terlebih berada di generasi-generasi milenial sekarang ini. Semoga Indonesia selalu jaya, semakin mampu bersaing dan melahirkan tunas-tunas muda yang dapat diandalkan. Ya, ada sepenggal puisi. Horizonku.
Menggelegar langkah melaju, bersama sepoi angin berlalu. Kuarahkan biduk imajinasiku, mengejar jauh di sana horizonku. Berkilau memancarkan sinar kehidupan, beragam warna terpadu bagai pelangi di pagi hari. Jiwaku berangan dan termotivasi pada fenomena alam, beragam nuansa tetapi menyatu, melukis satu kekuatan. Itulah spiritku, untuk lebih mengembangkan kepakan sayapku, untuk menggapai mahligai damai penuh persaudaraan, tanpa perbedaan. Itulah NKRI. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rista dengan statement dan visinya, bagaimana gambaran tentang Indonesianya. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya siapa yang berkenan? Pak, ada Pak Bayu, ada Pak Alfandi, ada Pak Barto sudah ya, Pak Wawan sudah, yang lain semua sudah. Silakan, siapa mau duluan? Pak Bayu, Pak Alfandi, Ibu, oh ya semua sudah ya, ibu-ibu sudah semua ya? Itu saya saja, Bu. Wih, Jadi selamat. untuk halo, Silakan Pak. kedengaran jelas? Sangat. Ya, jadi saya mungkin tidak punya narasi untuk pengenalan saya tentang Indonesia, tetapi saya menulis puisi. Saya mencoba larut dalam keadaan Indonesia ketika awal perjuangan dan ketika Indonesia awal-awal merdeka. Saya coba larut ke dalam itu karena saya suka tentang histori negara ini, jadi saya menulis puisi ini. Berikut. Judulnya, Kami, Kamu, Kita Semua Indonesia. Kami, pemuda Indonesia. Jiwa kami, raga kami bersatu. Kami, pemuda Indonesia. Darah kami, nadi kami menyatu. Kami, pemuda Indonesia. Jantung kami, hati kami bertaut. Kami, pemuda Indonesia. Nafas kami, suara kami bertaruh. Jika racuni ideologiku, tetap takkan bisa mengubahku. Mereka boleh merubah warna benderaku, tetapi takkan pudar di hatiku. Kami, kamu, kita semua Indonesia. Karena kami, kita semua Pancasila. Terima kasih. Terima kasih. Saya kalau sudah dengar puisi ini disuruh ganyang Malaysia, saya ganyang Malaysia ini. Terima kasih Pak Alfandi, terima kasih semangatnya. Dan sejatinya kita bangsa Indonesia harus punya semangat. Semangat mempertahankan dan menjaga Indonesia. Titipan untuk teman semua, rasa itu jangan hanya ada sampai di kita. Bagi siapapun di sini yang sudah punya anak dengan lingkungan yang luas, silahkan ajak semua bersama-sama. Kenapa? Karena kalau jiwa nasionalisme itu tidak dibangun, maka semua itu akan tipis. Demikian teman-teman, kita hanya berharap dari sekolah. Berapa banyak waktu yang dimiliki oleh sekolah untuk membuat anak-anak kita paham akan bagaimana aku padamu Indonesia. Tapi kitalah orang tuanya, kitalah lingkungan yang bisa membentuk itu. Titip untuk generasi. Silakan Pak Bayu. Iya, selamat siang Bu. Terima kasih. Selamat siang. Silakan Pak. Indonesiaku. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau-pulau utama di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki banyak pulau-pulau kecil yang indah, yang merupakan tujuan wisata internasional. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, dan bahasa. Namun demikian, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang juga merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia.
Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tapi tetap satu merupakan semboyan nasional Republik Indonesia. Keragaman suku, budaya, dan perbedaan keyakinan oleh setiap warga negara mulai dari Sabang sampai Merauke menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Negara kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, hutan, laut, gunung, tambang, dan keanekaragaman hayati. Kekayaan dan sumber daya alam yang berlimpah menuntut generasi muda menjadi lebih produktif dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang terbentang luas di tanah air kita. Menciptakan generasi yang produktif menjadi titik utama dalam sistem pendidikan seperti pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian, pada kenyataannya yang nampak di kalangan masyarakat, masih banyak anak-anak kita yang belum mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Majunya sebuah negara didasari oleh fondasi yang kokoh terhadap generasi penerusnya. Guna menciptakan generasi yang memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengetahuan merupakan kunci kesuksesan sebuah negara. Kunci suksesnya sebuah negara. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang memiliki potensi terhadap kemajuan negara ini, harusnya mampu menyadari bahwa kita harus merangkul semua anak bangsa dan menjadikan negara kita ini sebagai negara yang maju dalam hal sumber daya manusianya dari sekarang hingga 50 tahun kemudian. Oleh karena itu, marilah kita menciptakan generasi yang kokoh, baik dalam hal agama maupun pendidikan, sehingga kita bersaing dengan dunia luar di era globalisasi seperti sekarang ini. Sekian, terima kasih. Ada satu kutipan dari saya. Maaf Bu, saya tidak pandai membuat puisi. Saya mengutip satu kalimat saja. Demikian. Rasa cinta tanah air tidak hanya ditujukan dalam slogan maupun ucapan, namun diwujudkan dalam pola pikir, kemauan, serta tindakan. Terima kasih. Terima kasih atas statementnya, dan kita semua semoga selalu tetap bersemangat memberi terbaik untuk Indonesia. Terima kasih Pak Bayu. Teman-teman, kita masuk ke aksi perubahan. Rencana aksi, ya. Semua buat rencana aksi. Nah, di rencana aksi itu ada yang terkait dengan tupoksi kita semua. Tapi sebelum kita membacakan rencana aksi, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu kepada teman-teman tentang penugasan kita untuk besok ya. Besok kita masih bertemu. Saya bacakan dulu penugasannya. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah buka di Kolabjar. Kalau tidak salah, tugas teman-teman untuk besok, teman-teman membuat saya bacakan dulu nih. Hari ketiga ya teman-teman, untuk hari kelima nanti teman-teman punya tugas. Tapi ini begini, teman-teman, tugas ini dikerjakan sekarang ya. Ada tugas kelompok dan tugas individu. Dikumpul hari ini sebentar malam. Tapi yang untuk tugas yang individu itu nanti kumpul saja semua, tetapi nanti untuk kebenarannya, ketepatannya kita nanti akan lihat sama-sama di hari perjumpaan kita di hari kelima, ya, hari Rabu. Ya, kita bertemu di hari Rabu lagi nanti. Jadi tugas teman-teman yang pertama adalah menganalisis, ya, menganalisis isu. Jadi ada 3 kelompok: narkoba, hate speech, dan terorisme. Setiap kelompok menganalisis isu nasional dari salah satu topik tersebut sampai dengan menemukan gagasan atau
sikap yang harus dilakukan oleh teman-teman sebagai aparatur sipil negara. Oke, itu yang pertama. Jadi ada 3 kelompok. Yang kedua, teman-teman mengidentifikasi isu atau ya menganalisis. Yang pertama, identifikasi dulu isunya dari tupoksi teman-teman. Ya. Kemudian setelah dianalisis isunya, ditentukan gagasannya. Atau yang gagasannya yang bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan nantinya. Jadi teman-teman, tugas kedua ini terkait dengan tupoksi teman-teman. Dan kalau boleh, tahapannya pertama identifikasi dulu isunya, kemudian dianalisis. Nanti pada saat teman-teman mendapatkan penyelesaiannya atau kegiatannya, itu akan teman-teman gunakan untuk nanti teman-teman maju proposal untuk digunakan di aktualisasi teman-teman. Ya, jadi kalau boleh tugas individunya dikerjakan sebenar-benarnya. Demikian. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi teman-teman menganalisisnya itu saya akan beri sedikit penjelasan ya. Saya akan beri penjelasan. Saya kasih contohnya dulu. Saya ambil dulu. Jadi teman-teman, saya lanjut ya. Jadi tugas tadi sebelumnya ada yang mau bertanya atas tugas tadi? Cara menganalisisnya sebentar saya sampaikan tahap-tahapnya ya. Jadi bagaimana tadi kita semua sudah sama-sama semangat untuk menjaga Indonesia. Kita sudah sama-sama berikrar sampai puisinya luar biasa tadi, statement-statementnya luar biasa, dan hal tersebut harus betul-betul kita bisa implementasikan. Kita harus bisa action. Jangan cuma sampai di konsep. Maka teman-teman, masih ingat kemarin pada saat saya coba memperlihatkan bagaimana peta Indonesia, dan terlihatlah bahwa negara kita sedang dikelilingi oleh apa ya yang melingkari kita, yang mengelilingi kita? Pangkalan militer. Ya, pangkalan asing yang telah mengelilingi Indonesia, yang dibangun sengaja atau tidak sengaja, seperti apa perhitungan dan pertimbangannya, kenapa pas garisnya ditarik semua mengelilingi Indonesia? Kenapa tidak jauh di daerah-daerah tertentu yang tidak harus mengelilingi Indonesia? Nah teman-teman mohon izin, di negara kita begitu banyak hal yang terjadi, begitu banyak kasus yang terjadi yang sudah kita bahas kemarin sebelum hari ini ya, hari Sabtu, Minggu atau Jumat atau Sabtu ya kita ketemu. Nah, bagaimana kita sebagai aparatur sipil negara menempatkan diri? Bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai aparatur sipil negara? Maka teman-teman hari ini ditugaskan untuk bisa mengidentifikasi isu-isu nasional yang ada. Karena sejatinya di negara kita berbagai isu itu ada. Nah, isu-isu tersebut tidak hanya kita bisa lihat dan dengar, kemudian kita tidak berbuat apa-apa, tidak ada tindakan atau peran yang kita lakukan. Namun, pada saat kita melihat isu pun, kita harus bisa mengidentifikasi apakah isu tersebut layak dibilang isu, atau sekedar isu saja yang memang tidak layak untuk kita selesaikan. Maka teman-teman akan dimintakan bisa menganalisis isu-isu tersebut. Ya, ini juga terkait dengan nanti pada saat teman-teman maju seminar rancangan, teman-teman akan bertemu dengan indikator evaluasi. Nah, indikator pertama yaitu diharapkan peserta ya teman-teman ini mampu menganalisis atau mampu menemukan permasalahan yang berkualitas. Maka untuk menemukan permasalahan yang berkualitas, kita jalankan, kita tentukan dengan alat analisis. Ya, jadi ini untuk menjawab sebenarnya pertanyaan di indikator pertama. Oke teman-teman, kalau boleh sedikit dioret-oret
dalam menentukan atau menganalisis tugas pertama teman-teman tentang isu-isu nasional kelompok ya. Nah, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah mengidentifikasi isu. Silahkan teman-teman identifikasi isu. Jadi isu itu ada berapa yang teman-teman temukan? Maaf, ini hanya alat analisis ya. Jadi silahkan nanti teman-teman akan menerapkan di isu nasional di tugas pertama, dan teman-teman juga akan menerapkan di isu tupoksi kalian di tugas kedua. Jadi ini secara konsep saya kenalkan. Yang pertama tugas kalian adalah menentukan dulu atau mengidentifikasi isu yang ada. Nah, isu yang ada itu pertama kalimatnya harus negatif. Ya. Karena isu itu berupa permasalahan. Kalau kalimatnya tidak negatif, kalimatnya positif, itu berarti bukan isu atau permasalahan. Silahkan kalimatnya dinegatifkan. Kemudian yang pertama, setelah kalian identifikasi isu apa saja, kemudian kalian validasi. Validasi dengan APKL. Ada alat analisis untuk memvalidasi APKL namanya. APKL itu aktual, problematik, kekelayakan, dan layak. Alat inilah yang digunakan untuk menentukan apakah apakah permasalahan yang kalian angkat atau isu yang kalian angkat itu adalah permasalahan yang berkualitas atau memenuhi kriteria keempat tadi, ya. Nah, selanjutnya setelah kalian APKL kan, saya sekalian share screen ya. Ini ada di materi. Sebentar nih, mana dia ya? Tunggu bentar ya, teman-teman. Ini kalau bisa teman-teman lihat. Jadi teman-teman validasi dulu. Pertama identifikasi dulu isunya ya. Teman-teman identifikasi ada berapa isu, 3 atau 4 isu atau berapalah isu yang menurut kalian ada di lingkungan tupoksi kalian atau di isu-isu nasional. Kemudian setelah itu kalian validasi menggunakan APKL. Ya, saya perlihatkan ini APKL. Kalian validasi APKL aktualkah, problematikah, halayakkah, layak, dicontreng-contreng saja. Sehingga nanti keterangannya dia memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kalau misalnya ada 10 isu atau 5 isu, ternyata isu tersebut 2 tidak memenuhi syarat, berarti tinggal 8 ya. Maka yang 8 ini kalian masukkan lagi di tahap ketiga. Tahap ketiga adalah menentukan prioritas permasalahan. Menentukan prioritas itu dengan maksud dari 8 isu tidak mungkin kita selesaikan dalam waktu 1 bulan. Ya, karena kita kan nanti aktualisasinya 1 bulan. Maka kita USG, kita tapis untuk menentukan satu saja yang prioritas. Sehingga kita bisa melaksanakannya dalam waktu 1 bulan. Karena misalnya ada berapa tadi, kemudian kita USG, maka yang menduduki peringkat pertama ya itu adalah isu yang atau permasalahan yang akan kita selesaikan. Jadi nanti kita total urgennya dia berapa, kecilkah, sangat kecilkah, sedang, 1, 2, 3. Jumlahnya di total, nanti hitung yang paling besar jumlahnya itu adalah yang merupakan prioritas akan kita selesaikan dalam 1 bulan. Oke, setelah itu kita dapat satu permasalahan, maka permasalahan yang satu ini kita carikan penyebab permasalahan. Ya, jadi setelah USG kalian ditulis ya Bapak Ibu teman-teman. Nah,
Tahap berikut kalian mencarikan penyebab permasalahannya. Penyebab permasalahan bisa kalian menggunakan satu diagram Fishbone, ya. Boleh pakai Fishbone, boleh pakai mind mapping, boleh pakai causal map, ya, boleh pakai pohon masalah, boleh pakai banyak alat-alat analisis lainnya. Nah, causal Fishbone ini kalian gunakan dengan cara melihat tulangan-tulangannya. Jadi Fishbone ini punyanya penemuan dari Mr. Ishikawa. Diagram Ishikawa biasanya disampaikan di kepalanya itu ditulis permasalahan apa hasil USG kalian. Tulangan-tulangannya itu adalah penyebab-penyebab permasalahan. Penyebab permasalahannya ada bisa man, money, material, ya, mesin, metode dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya dari penyebab-penyebab yang kalian temukan itu, kalian bisa buatkan tabel seperti ini. Penyebab masalahnya, gagasannya apa? Penyebab masalah, gagasannya apa? Kalian bisa selesaikan dengan cara apa? Seperti itu. Ya, sehingga nanti kalian bisa menentukan kegiatan apa nantinya. Nah, teman-teman, selanjutnya kalian bisa lagi nanti menemukan penyebab permasalahan menggunakan ini, causal map. Ya, causal map ini nanti kalian akan cari ada masalahnya, masalah utama, masalah, kemudian kalian cari ada penyebab masalah utama, kemudian ada prioritas, kemudian ada sumber. Jadi dia ini dicari permasalahan yang paling ujung, paling bawah, ya, untuk causal map ini. Nah, juga kalian bisa menggunakan pohon masalah. Misalnya ini dia. Ya, menentukan menggunakan pohon masalah. Kalau tadi yang causal map itu betul-betul kalian mencari sampai titik paling bawahnya. Jadi kalian cari penyebab masalahnya yang ini ya. Bentar. Nah, ini kalian cari ada masalah yang kalian sudah tentukan tadi satu. Kemudian kalian cari penyebab masalah. Nah, penyebab masalah itu yang A, B, D, E itu ya. Setelah itu kalian cari lagi ada di sini E1, E2. Itu adalah akar masalah. Jadi dari penyebab masalah ini ada akar masalah. E1, E2, D1, D2 ya. Nah, setelah itu kalian cari lagi. Ternyata E1, E2 itu ada yang namanya penyebab sumber masalah. Kemudian nanti dicarikan pemecahan masalahnya. Kalau kalian mau pakai ini. Tapi yang lebih ringkas itu pakai Fishbone. Dia hanya langsung dicari apa sih penyebabnya. Bisa man, money, material, method. Untuk ini pun diagram ini pun sudah dielaborasi oleh lembaga administrasi negara, di mana material man metodenya ini bisa digantikan dengan apa kepentingan kalian. Misalnya penyebab-penyebab masalah apalah menurut kalian. Ya, atau bisa juga kalian menggunakan mind mapping seperti causal map ini, tapi tidak turun-turun begini. Kalau ini kan ribet sekali ya, dicari dulu penyebab masalah, kemudian penyebab masalah dicari lagi akar masalahnya, kemudian dicari lagi sumber masalahnya. Kalau menurut saya ribet atau terlalu tajam. Jadi bisa juga bikin bulatan seperti ini, namanya mind mapping. Jadi dia hanya sampai di A, B, C, D, E-nya itu saja. Penyebab masalah A, penyebab masalah D, penyebab masalah B, seperti itu. Pohon masalah. Pohon masalah ini kalian tuliskan masalah utamanya, kemudian kalian panah ke atas apa akibatnya masalah itu, kemudian disebabkan oleh apa-apa saja sebenarnya masalah itu. Hampir-hampir sama teman-teman ya. Yang pasti dari penyebab masalah itu, misalnya penyebab masalah kalian temukan 5, berarti akan ada 5 gagasan yang kalian mau buat. Seperti itu. Atau misalnya kalian bisa menentukan apa saja, misalnya begini, saya mau buat meningkatkan pembelajaran di sekolah.
atau meningkatkan nilai nilai pembelajaran, maka kita harus meningkatkan metode pembelajarannya dan sebagainya. Ya, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Alat inilah yang kalian gunakan untuk tugas 1 dan tugas 2. Di tugas 1, karena itu tugas kelompok, maka kalian akan menyampaikan saja bagaimana sikap dan perilaku aparatur sipil negara terhadap isu-isu tersebut. Kalau di tugas 2, itu kalian akan menyampaikan tentang apa sebenarnya tupoksi kalian. Demikian. Kalian akan menyampaikan permasalahan dari tupoksi kalian. Sampai di sini untuk tugas 1 ada pertanyaan? Karena nanti kita ketemunya lama ya. Kita ketemu nanti hari Rabu. Ini hari Senin. Selasa kalian itu nanti masuk materi lain, bukan materi lain, struktural yang masuk. Kemudian Rabu baru kita bertemu. Maka diusahakan tugasnya selesai dengan baik. Ya, saya tanya dulu untuk tugas kelompoknya bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Wawan. Terima kasih Bu. Terkait dengan tugas kelompok sekalian dengan individu, yang saya ingin tanyakan mengenai batas waktu kita menguploadnya Bu. Karena kan kita ketemu nanti hari Rabu, apakah sebentar malam atau besok malam? Terima kasih Bu. Oke. Tugas ini dikumpul sebentar malam. Jadi teman-teman, untuk tugas ini, tugas kelompok itu kerjakan ya, kumpul sebentar malam sebelum jam 12. Kemudian tugas individu pun kalian kerjakan, kumpul juga ya. Tetapi yang individu kalau belum selesai, seberapa kemampuan kalian saja yang kalian kumpul. Karena kan nanti kita akan tetap kalian akan tetap mempresentasikan ke saya di hari Rabunya. Ya. Jadi tidak usah terlalu tegang untuk yang perorangan, tapi menurut saya kalau kalian kumpul memang masih sederhana sekali silakan, tapi nanti di hari Selasa itu kalian perbaiki. Kenapa? Karena itu yang akan kalian pakai maju untuk seminar nanti. Begitu. Ya. Demikian tadi Pak Wawan. Pak Rahman silahkan. Ya, terima kasih Bu. Kayaknya saya ini yang paling bermasalah ini Bu. Silakan pertanyaannya. Saya kan sebenarnya ini jabatannya penyuluh pangan. Ya. Penempatan kemarin di kantor di tanaman pangan dan hortikultura Bu. Ya, di seksi pengolahan. Oke. Pas kemarin ini laksar dikembalikan ke penyuluhan. Jadi ini masalah yang rumit sebenarnya Bu. Ya. Saya mau angkat isunya ini yang sulit bagi saya ini Bu. Oke. Apa solusinya untuk saya ini Bu? Terima kasih. Sekarang waktu dikembalikan ke penyuluh itu sudah tempat kerjanya dikembalikan atau gimana? Iya Bu. Bagaimana? Tempat kerjanya dikembalikan ke penyuluh atau hanya iya ke seksi penyuluhan Bu. Disuruh kembali di situ Bu. Dari BKD kan kemarin sempat ke BKD Bu bertanya apakah kita ini mau angkat masalah di tempat kita ditempatkan atau sesuai dengan jabatan. Betul, karena bertanya makanya dipindahkan. Ya, langsung dipindahkan Bu. Padahal kalau tidak bertanya, kalian tetap akan mengerjakan di mana kalian ditempatkan. Seperti itu. Diarahkan begitu kemarin. Ya, jadi oke, enggak masalah. Jadi kalau memang kalian sudah dipindahkan ke bagian penyuluh, sekarang pertanyaannya kembali menjadi penyuluh berarti? Ya, kembali jadi penyuluh pangan. Jadi fungsional? Tidak, penyuluh pangan bukan fungsional ini struktural ini. Oh, penyuluh pangan. Oh, jabatannya penyuluh. Okay. Penyuluh pangan, penyuluh pertanian yang fungsional. Iya, betul. Nah, kalau begitu, Bapak tahu tidak permasalahan penyuluh pangan di instansi itu? Belum ada penyuluh pangan di situ sebelumnya.
Oke, kalau Jadi begitu ya, permasalahannya belum saya tahu, Bu. siap. Kalau begitu, Pak Rahman, sebenarnya begini, dimanapun Bapak berada, Ya, sebenarnya pada saat Bapak juga masih ditempatkan di seksi yang awal, kan juga Bapak tidak mengerjakan apa yang sebenarnya Bapak jabatan yang Bapak diangkat sebagai jabatan apa itu kan tidak Bapak kerjakan. ya. Jadi kalau begitu bisa enggak ya kalau Bapak sudah masuk ke ini Bapak kerjakan saja misalnya apa yang mampu Bapak buat di situ atau begini, Bapak punya teman di unit itu, di seksi itu, Seksi apa, Bu? yang dikembalikan Bapak ini, Di seksi penyuluh pangan. penyuluhan. Ya, Saya ada kan temannya Bapak di situ atau ada yang Bapak kenal di situ? kepala seksinya yang karena itu jadi mentor saya, Bu. Oh iya. Oke. Sebenarnya Pak, kalau saya biasanya ke teman-teman lain karena belum ada pekerjaan sesuai dengan jabatan, maka bisa mengerjakan hal-hal umum atau teknis di seksi itu. Yang pertama, yang kedua, Ya, Bapak juga bisa melihat apa tupoksi Bapak sebenarnya. Di sana Bapak sudah punya tupoksi. sudah. Nah, lihat saja dari situ. Bapak lihat saja, misalnya begini, penyuluh pangan itu apa saja tupoksinya? Kalau boleh Bapak gambarkan ke saya. Tupoksinya itu melakukan penyuluhan, Bu. Penyuluhan pangan ke bidang Kepada? ya, kepada kelompok-kelompok dan masyarakat umum. Kelompok Oke, saya sekarang pelaku pertanyaannya, usaha. oke, sekarang pertanyaannya sudah maksimalkah penyuluhan pangan itu? Belum, Bu, karena memang sebelumnya belum ada penyuluh pangan di Morowali Oke, Utara. oke. Bapak tahu kalau Bapak sebagai penyuluh pangan sebenarnya apa yang Bapak harus lakukan? Tahu. Tahu. Berarti permasalahannya adalah belum terlaksananya penyuluhan pangan di Iya, iya. Morowali Utara. Sehingga nanti tugas Bapak adalah pelaksanaan penyuluhan pangan di Morowali. Dan yang Oh iya, Bapak Bang, lakukan, iya. ya Bapak lakukan Iya. kegiatannya adalah misalnya misalnya bikin media penyuluhan, Iya. membuat rancangan apa dan Iya, seterusnya. iya. Ya, nanti Bapak buat saja. Boleh Bapak identifikasi beberapa isu. Satu, belum Iya, iya. maksimalnya, jangan belum maksimal, memang belum ada ya. Iya. Berarti belum adanya itu. Yang kedua, apa? Atau boleh karena Bapak baru dipindah belum tahu mengidentifikasi banyak permasalahan di situ, silakan ambil itu saja. Iya, iya. Permasalahannya langsung itu. Langsung di APKR-kan. Ini untuk semua teman-teman ya, mohon perhatian. Jadi Bapak itu saja permasalahannya, Iya. kemudian langsung di APKL. Kenapa di APKL? Untuk melihat apakah berkualitas enggak permasalahan itu. Setelah di APKL, Bapak tidak perlu USG karena kan cuma satu Bapak Iya. punya permasalahan. Langsung dipakai Fishbone atau mind mapping atau apalah situ ya. Setelah itu Iya. nanti Bapak langsung wujudkan, dapat gagasan-gagasannya apa. Nah, nanti Bapak langsung wujudkan di kegiatan. Santai saja, buat-buat saja. Nanti kan kita akan sama-sama mudah-mudahan di hari ketemu kita hari Rabu. Ya. Iya. Oke. Oh, Terima terima kasih Pak kasih. Rahman. Ya, lanjut siapa lagi yang bertanya? Tidak ada lagi yang bertanya? Oh ya, Pak Barto silahkan. Terkait isu untuk tugas kelompok itu, ya. Apakah setiap kelompok itu bebas memilih isu, salah satu isu? Jadi kemungkinan nanti 3 kelompok ini mengangkat isu yang sama atau nanti ditentukan dari itu? Atau harus mengangkat 3 isu? Terima kasih. Ya, jadi kayaknya isu itu saja yang kalian angkat. Kalau ada misalnya begini, Bu, kelompok kami mau mengangkat semua isu itu kami identifikasi. Ya, kalian mau identifikasi isu pertama, isu kedua, isu ketiga, silahkan. Sampai akhirnya bisa muncul apa peran kalian, apa yang harus kalian laksanakan. Kemudian yang kedua, boleh kalian memilih satu saja. Tapi kalau memilih berarti kelompok 1 pilih isu pertama, kelompok 2 pilih isu kedua, kelompok 3 pilih isu ketiga, begitu. Ya, jadi silahkan saja kalian mengusahakan, terserah mau pilih banyak-banyak atau mau langsung ke 1.
Yang pasti di akhirnya akan muncul gagasan. Seperti apa kalian bersikap bagi aparatur sipil negara, ya? Tetap dianalisis ya. Oke, silakan pertanyaan lainnya. Ya, Bu Hasma, silakan. Izin bertanya, Bu, tugas kelompok dan tugas individu ini dikumpul dalam bentuk apa, Bu? Apa PowerPoint, video, atau Oh PDF? ya, oke. Boleh Terima kasih, Bu. kalian Word juga boleh, ya, tapi di PDF kan, supaya perisanya gampang. Kalau tidak PDF dia lama bukanya. Tapi kalau di PDF kan cepat bukanya dan dia tidak harus tersave ke ini, ya, ke dokumen. Jadi di PDF kan. Mau PowerPoint juga boleh, silahkan. Supaya kalian mau mudah menampilkan misalnya. Kalau tidak, menampilkan saja dalam bentuk Word, tidak apa-apa juga. Karena itu nanti bisa langsung kalian gunakan untuk proposal kalian. Kalau yang ya, individu ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sudah tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya, oh ya, Pak Alfandi, silahkan. Ibu kan tadi, katanya Ibu tadi, untuk yang tugas individunya itu nanti bisa jadi untuk permasalahan yang kita angkat untuk aktualisasi nanti ya, Bu? Ya, sangat. Nah, misalnya kita sudah memikirkan masalahnya ini, kita menentukan masalahnya apa. Terus pas kita ketemu mentor, ternyata dia punya masalah lain yang ingin dia angkat dan jadi gimana itu, Bu? Kalau takut seperti itu, sebaiknya dalam sebentar kalian boleh hubungi mentor, ditanyakan. Tapi kalau kalian tidak bisa bertemu dengan mentor, buat saja apa yang menurut kalian sesuai, yang pasti sesuai dengan tupoksi dan kewenangan. Dan kalau menurut saya, kalaupun ada perubahan nantinya, tidak masalah. Yang penting analisisnya itu kalian kuasai. Konsep analisisnya kalian kuasai. Karena kan mau dirubah bagaimana juga, tidak masalah. Yang penting kita menguasai konsepnya. Ya? Demikian Pak Alfandi. Terus Bu, mau tanya yang kedua, kalau Ya. ini tugas kelompok, apakah kita ini yang kelompok 1 di angkatan 88 tetap satu kelompok atau dibagi lagi, Bu? Minta maaf tadi saya sempat terkeluar, mungkin sudah dijelaskan atau bagaimana, Bu? Oh iya, nanti buka Makasih, Bu. kolabjar. Di kolabjar itu ada ininya. Ada apa tuh? Ada pembagian kelompoknya. Ya, Oh di ya, kolabjar ya, di kolabjar ada pembagian kelompok. siap, Bu. Terima Demikian. kasih, Bu. Ye, makasih. Silakan kalau masih ada pertanyaan lain. Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh minta tolong sekarang kita pindah ke tugas berikut, yaitu tentang rencana aksi. Rencana aksi. Apa tugas kedua? Rencana aksi ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Rencana aksi. Silahkan Bu Hasma, boleh dibacakan seperti apa yang Ibu rancang. Boleh share screen ya? Oh, iya, Bu.
Oh, bagaimana Bu? Sudah ada? Sudah tampil? Ya, silakan. Sudah tampil. Pastinya. Baiklah, ini tugas yang saya buat, rencana aksi bela negara. Saya dari instansi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Daerah. Nilai bela negara yang pertama yaitu cinta tanah air. Indikator sikap dan perilaku yang pertama, menjaga tanah pekarangan ruang wilayah Indonesia. Aksinya yaitu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan tempat tinggal dan tempat kerja, mengambil dan memungut sampah yang berserakan di tempat umum. Kemudian indikator sikap dan perilaku yang kedua, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Aksinya ikut bergabung dalam kegiatan relawan COVID-19. Yang kedua, membuat konten yang baik di media sosial. Indikator sikap dan perilaku yang ketiga, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Aksinya yaitu menggunakan batik. Nilai bela negara yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikator sikap dan perilaku, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Aksinya yaitu taat membayar pajak. Nilai bela negara yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator sikap dan perilaku, yang pertama, berusaha mempelajari dan memahami makna Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Aksinya, menghargai hak dan kewajiban antar sesama masyarakat. Indikator sikap dan perilaku yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksinya, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai keyakinannya. Yang kedua, menjenguk teman yang sakit. Yang ketiga, menghargai pendapat rekan kerja saat berdiskusi. Nilai bela negara yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator sikap dan perilaku, yang pertama, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Aksinya, ikut melaksanakan gotong royong. Yang kedua, menjadi tim Satgas COVID-19. Kemudian indikator yang kedua, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Aksi yang bisa dilakukan, senang membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan, mempersilakan orang tua atau ibu hamil saat tidak ada lagi kursi kosong. Kemudian yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Yang pertama, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Aksinya yaitu mengonsumsi makanan yang sehat. Indikator yang kedua, gemar berolahraga. Aksinya rajin berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Indikator yang ketiga, senantiasa menjaga kesehatan. Aksinya mematuhi protokol kesehatan di pandemi COVID-19. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Dan ini lengkap ya semua sampai ke indikator dan aksinya. Oke, terima kasih banyak. Tapi selanjutnya siapa lagi? Ya, Pak Alfandi. Silakan Pak Alfandi. Ya, Bu. Izin share screen, Bu. Ya, silakan Pak. Loh, mana ini? Oke, untuk rencana aksi bela negara yang saya buat, yang pertama itu nilai bela negara, cinta tanah air. Indikator sikap perilaku yang pertama, mencintai dan melestarikan lingkungan hidup. Aksinya, satu, selalu memilah sampah organik dan non-organik sebelum membuangnya ke tempat sampah. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik dengan cara membawa kantong belanjaan yang terbuat dari kain ketika berbelanja ke pasar. Ketiga,
selalu membawa botol minuman sendiri, yaitu tumbler, ketika berpergian, baik itu ke kantor atau ke tempat-tempat umum lainnya. Jadi kita tidak menggunakan minuman botol aqua lagi atau seperti apa, mengurangi sampah plastik. Yang kedua itu menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Aksinya itu menggunakan sepatu kerja, sepatu olahraga merek lokal buatan Indonesia dan mendukung aksi local pride. Jadi seperti yang saya lakukan di sini dengan teman-teman lokal anak Tentena, kebetulan ada yang punya usaha untuk memproduksi sepatu. Judulnya nama brand sepatunya itu Exodus, sudah dipakai juga sama Jokowi, dipakai juga sama Gubernur Jawa Barat, itu namanya Exodus. Jadi kita dukung itu untuk, kebetulan di Tentena kami lagi dukung ini local pride. Yang kedua itu memilih berbelanja di warung-warung seputaran tempat tinggal dibanding di public market yang dominan menjual bahan baku dari luar negeri. Yang ketiga itu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Aksinya itu bekerja dengan disiplin, bertanggung jawab terhadap bangsa, melaksanakan tugas pekerjaan dengan bersih dari KKN. Kedua, rutin mengikuti webinar dan pelatihan online sesuai bidang kerja untuk meningkatkan kemampuan. Nilai bela negara yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bertanah air. Pertama, bangga terhadap bangsa sendiri, yaitu aksinya ketika memposting foto pemandangan alam Indonesia saat berwisata, selalu menandai tempat lokasi wisata dengan menggunakan hashtag yang mendukung promosi wisata tersebut. Kedua, rukun dan berjiwa gotong royong. Aksinya mengikuti kerja bakti lingkungan kantor di hari Jumat dan lingkungan tempat tinggal di hari Sabtu. Ketiga, menjalankan hak dan kewajiban sesuai perundang-undangan yang berlaku. Aksinya itu memberikan hak suara dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Kedua, aksinya adalah aktif di organisasi pemuda. Dalam hal ini saya aktif di pemuda gereja. Ketiga, nilai bela negara yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Aksinya itu memulai hari dan menutup hari dengan berdoa. Kedua, mengutamakan ibadah di gereja di hari Minggu sebelum melakukan kegiatan yang lainnya. Yang kedua itu menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. Yang aksinya pertama, tidak memotong pembicaraan sebelum orang tersebut selesai berbicara. Kedua, mengikuti dan menjalankan hasil kesepakatan bersama ketika terlibat dalam suatu organisasi. Ketiga, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Aksinya menyapa sopan dan ramah terhadap tetangga serta menjalin hubungan keakraban dengan orang di sekitar tempat tinggal dan tempat kerja. Aksi nilai bela negara yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Pertama, indikatornya rela menolong masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya. Aksinya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Contohnya, beberapa hari yang kemarin saya melihat banyak anak-anak di sekitar tempat tinggal yang turun berjualan untuk, saya tanya, katanya untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi untuk anak-anak itu mungkin kita bisa membeli dagangannya, karena kebetulan secara ekonomi kita lebih daripada mereka, kenapa tidak kita tolong mereka. Indikator yang kedua itu membela bangsa dan negara sesuai profesi keahlian masing-masing. Bagi saya yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, menjaga kualitas pekerjaan pembangunan agar tetap sesuai spesifikasi teknis yang telah direncanakan untuk menjaga mutu pekerjaan adalah contohnya yang nyata. Indikator ketiga, berpartisipasi aktif dan peduli pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Aksinya itu adalah taat pajak, tanah dan bangunan maupun penghasilan. Aksi bela negara yang kelima, kemampuan awal bela negara. Indikatornya yang pertama, senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Aksinya yaitu rutin berolahraga seminggu minimal 3 kali, makan makanan yang sehat dan bergizi, istirahat malam yang cukup, dan tidak bergadang jika tidak perlu, dan berekreasi minimal seminggu sekali. Indikator kedua, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Aksinya itu tidak malu menggunakan bahasa daerah,
mengenal tari-tarian dan lagu daerah, serta mengikuti pernikahan adat daerah untuk lebih mengerti lagi tentang kearifan lokal. Indikator ketiga, memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan alam, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Aksinya, kebetulan saya memiliki kebun kecil untuk menanam sayuran di halaman rumah. Contohnya menanam rica, tomat, bawang, sayur. Itu untuk memenuhi kebutuhan rumahan dan ada juga memelihara ikan di kolam. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Alfandi. Pak Alfandi ya. Ya, Terima kasih. Saya baru mendengar merek tersebut dan teman-teman sudah aktifkan itu di Tentena ya? kebetulan saya ada barangnya sekarang, Bu. Boleh diangkat? Boleh. Wes, lawanlah ibu-ibu. Aduh, kayaknya share screen-nya ditutup deh ini. Yang penting barangnya nih. Tutup. Gimana? Stop dulu. Stop share. Ini belanja online lewat Kolabjar bisa ya? Wait, Bu, di mana stop? Gimana? Aduh, gubrak Mas Bro. Stop itu biasanya di atas. Coba lihat di atas. Warna merah mungkin stop share gitu. Ya, oke. Oke, Angkat. Bu. Barang angkat. Wes. Ini brandnya, Bu. Wah, keren. Keren. Jadi Itu buatan mana? Ini yang punya brandnya ini orang Tentena asli, Bu. Dia sekarang sudah domisili di Bandung. Nah, kita anak-anak Tentena. Ya iyalah, keren. Kita pakai ini ke kantor atau kemana, karena ini brand lokal. Sekarang kemarin dia sempat diundang di Cake Andy, sekarang sudah dipakai juga sama Jokowi punya sepatu ini. Dan tapi anak Tentena ya? Iya, yang punya ini orang Tentena, Bu. Keren. Itu produknya hanya satu macam itu? Tidak ada yang Bu, silakan bisa dikunjungi Instagramnya di Exodus, Bu. Bro, ketikanlah kan di situ. Aduh, saya tidak pakai Instagram. Saya ini mama-mama gatek. Nggak bener nih. Apa tuh? Exodus? Apa tulisannya? Bagaimana tulisannya? Coba ketik di kolom chat, Bu. Sip. Teman-teman, kita harus bersemangat ya. Ini Exodus 7, pakai 7. Iya, 57, Bu. Exodus 57. Sebentar. Dan ada juga sepatunya yang terbuat dari kulit, itu masih satu produksi juga, namanya GR Company. Tulis. Ya, Bu. Bisa dicari di Instagram, ada halamannya, Bu, langsung. Untuk harga dia bagaimana ini? Harganya ya masih terjangkau lah, Bu. Sip. Kemudian kalau jadi reseller bisa enggak? Bisa banget, Bu. Dulu di Palu ada di Palu, Bu, di Jalan Juanda, cuman sudah sempat tutup karena waktu gempa tsunami, Bu. Ada dulu di Juanda, di tempat yang sekarang dibangun di sebelahnya KFC yang bertingkat itu, Bu. Ada way out dulu. Oh ya, kalau saya mau kerja sama, siapa saya telepon? Langsung telepon aja sih Pak Gali, Bu. Ada kontaknya di situ, Bu, di Instagram. Oh, di Instagram. Oke, GR Company ya. Ya, tapi lebih aktifnya kayaknya di itu, Bu, di Exodus 57-nya, Bu. Oke. Pak Alfandi nomor teleponnya berapa, Pak? Maaf banyak teman-teman ya. Saya tulis ya, Bu. Ya, tulislah di situ. Tulis kek, dibacakan kek. Sudah, Bu, di kolom chat. 0813. Dia ini tidak mengerti mama-mama. Dia kira mama-mama gampang baca ini huruf ini 411. Oh ya, maaf, Bu. Disuarakan lah kan. Supaya saya bersemangat menulis. 081 341 196 489. Oke, merdeka. Merdeka. Saya sepakat ya. Terima kasih banyak informasi untuk brand lokalnya, karena selama ini saya ingin sebenarnya seperti ini, menemukan brand lokal yang anak daerah kita, seperti itu. Karena kan selama ini ada brand lokal tapi anak Bandung gitu ya, brand lokal anak dari Jogja, dari mana, saya belum pernah dengar anak Sulawesi Tengah punya brand lokal yang luar biasa. Ya, terima kasih Pak Alfandi
Aduh, emak-emak ada sepatunya juga ya? Itu cuman laki-laki yang punya modelnya Ada di Bu, situ. ada lengkap Bu. Sip. Kalian senyum-senyum. Beli dong untuk produk Indonesia. Pak Stefanus jangan cuma ketawa di situ, Pak ya. Aduh, kayaknya kita butuh apa ya, gambar kelompok kita ini pertama muncul langsung langsung gambar sepatu Indonesia begitu ya. Sepatu brand lokal kita ya. Oke, terima kasih Pak Alfandi atas informasinya. Mudah-mudahan saya akan coba cari tahu. Siapa tahu juga saya ingin sekali. Karena begini teman-teman, saya selalu menggaung-gaungkan menggunakan produk lokal, kemudian tapi saya belum pernah dapat yang daerah kita begitu. Jadi saya begitu bangga punya pengetahuan baru anak daerah kita yang betul-betul punya produk yang kualitas bagus. Luar biasa nih. Sekedar informasi Bu, sepatu-sepatunya itu ada judulnya yang kearifan lokal. Jadi dia bahannya itu gabungan dari kanvas sama kain tenun khas Sulawesi. Dari lore, dari kaili. Jadi dia ada gabungan-gabungannya begitu Bu, kolaborasinya Bu. Itu dia di mana? Dia di Bandung ya berarti? Iya, di Bandung lokasinya sekarang Bu. Karena sudah produksi massalnya di sana Bu. Oh, boleh nanti saya di nomor telepon saya ada di itu kan? Boleh saya minta alamatnya? Saya tidak terlalu aktif dengan Instagram masalahnya. Jadi saya minta alamatnya. Karena kebetulan teman-teman kelompok kita kan ada pembelajaran PKA ya. Jadi eselon 3 itu ikut PKA PKP di Bandung. Ke Bandung nanti kita. Nah, kalau memang daerahnya mudah dijangkau, mudah-mudahan saya akan mengajak ke teman-teman eselon 3, eselon 4 berarti. Mudah-mudahan bisa ketemu itu tempatnya dan betapa bangganya kita mendatangi saudara sendiri yang punya produk luar biasa. Keren-keren. Ya tempatnya keren juga Bu kalau buat nongkrong karena ada kafe di situ juga Bu. Dia cepat alamatnya. Cepat Bu, alamatnya nanti saya WA kan Bu. Siap. Trims. Oke. Thank you. Apa ya? Saya sudah tidak bisa berkata-kata karena keren sekali ya. Maksudnya paling jarang informasi tentang ini yang saya dapatkan sebenarnya. Mungkin karena saya saja ya yang kurang gaul. Terima kasih Pak Alfandi. Selanjutnya siapa lagi? Rencana aksinya? Silakan emak-emak, siapa tahu tiba-tiba Bu, saya ini menggunakan penggorengan apa ini namanya? Penggorengan tanah atau belanga tanah gitu ya. Buat lokal Bu. Oh ya iyalah belanga tanah, masa kita pakai buatan mana lagi ya? Itu saya teman-teman pernah dengar orang makannya di batok kelapa? Itu pernah dapat produknya di mana? Saya kebetulan mencari yang jadi mangkok itu, jadi kita bisa makannya dari batok kelapa. Oke, sambil kita cerita-cerita tadi, siapa lagi yang bisa rencana aksinya? Sesuai dengan tupoksi ya, sesuai dengan profesi ya, karena profesi kita berbeda-beda. Tadi ada berapa? Tadi sudah 2. Siapa lagi nih yang berbeda dari yang tadi tupoksinya atau profesinya? Wah, Ibu Masnawati baru masuk lagi berarti. Di sini ada Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Pak Wawan di apa nih tugasnya? Di Dinas Pertanian dan Pangan. Iya, siap. Silakan Pak. Sebentar. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba memaparkan rencana aksi. Di sini saya coba gabungkan antara di bidang pertanian dan lingkungan secara umum. Yang pertama tentang bela negara. Indikator sikap dan perilakunya yang pertama itu mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, ada beberapa aksi yang bisa saya bagikan. Yang pertama itu
kita menggunakan pupuk kimia dan pestisida sesuai aturan yang berlaku, artinya tidak sampai mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua, menggunakan dan mengembangkan pupuk organik dan pestisida nabati, karena pupuk dan pestisida nabati ini ada di sekitar kita. Kita bisa menggunakan sampah-sampah rumah tangga maupun sisa-sisa dari tanaman yang sudah tidak terpakai. Yang ketiga, kita mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar lahan atau membakar hutan. Yang keempat, mencegah terjadinya illegal logging, karena ini akan menyebabkan erosi. Itu juga bisa berdampak kepada lingkungan pertanian maupun lingkungan di sekitar kita, bisa terjadi banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Kemudian indikator yang kedua dari cinta tanah air, kita menggunakan produk dalam negeri, yaitu kita mendorong kalau untuk bidang pertanian kita bisa menggunakan varietas-varietas lokal dari tanaman untuk menjaga kearifan lokal. Misalnya padi kita bisa gunakan varietas lokal, kemudian ubi jalar misalnya kita punya varietas lokal yang sangat banyak. Kemudian nilai bela negara yang kedua, sadar, berbangsa, dan bernegara. Indikator yang pertama, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Nah, aksinya itu kita tidak melempar tanggung jawab kepada orang lain. Kalau kita sudah diberi tanggung jawab, harus kita selesaikan sendiri. Yang kedua, kita menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, yang ketiga, tidak manipulatif terhadap pekerjaan. Artinya bukan pekerjaan orang yang kita ambil, kita copy paste, tapi pekerjaan kita. Yang kedua, indikatornya menghargai kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Aksinya itu kita menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, menerima saran dan kritikan dengan ikhlas. Yang ketiga, tidak egois. Indikator yang ketiga dari sadar, berbangsa, dan bernegara yaitu rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Aksi yang pertama kita lakukan, membantu orang lain menemukan solusi atas masalah. Itu juga bisa kita lakukan di bidang pertanian. Ketika petani menemui jalan buntu bagaimana meningkatkan produksi, kita bisa membantu mereka untuk menemukan masalahnya. Yang kedua, menunjukkan kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga, berpartisipasi kerja bakti di lingkungan. Kalau di lingkungan pertanian, kita berpartisipasi membersihkan saluran irigasi seperti itu, atau bendungan dan sebagainya. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator yang pertama, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Aksi yang pertama kita lakukan, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian menjaga sikap toleransi antar umat beragama. Kemudian menghormati dan tidak mengganggu umat yang sedang beribadah dan kewajiban agamanya. Yang keempat, tidak memaksakan orang lain terhadap suatu agama dan kepercayaan. Ini juga untuk mencegah terjadinya intoleransi ataupun radikalisme dan sebagainya. Kemudian indikator yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. Aksi yang bisa kita lakukan yaitu menerima hasil keputusan dalam musyawarah. Yang kedua, memberikan pendapat yang mudah dipahami oleh orang lain. Ya, kemudian tidak egois atau tidak mau menang sendiri. Yang keempat, tidak main hakim sendiri. Kemudian indikator yang ketiga, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, aksi yang bisa kita lakukan yang pertama, mengembangkan budaya antri dengan tertib. Kemudian yang kedua, tidak menyerobot batas tanah orang lain. Nah, ini yang sering terjadi, baik itu lingkungan maupun di bidang pertanian itu sendiri. Yang ketiga, menggunakan fasilitas umum secara bersama-sama dan bertanggung jawab. Nilai bela negara yang selanjutnya, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator yang pertama, rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturnya. Aksi yang bisa kita lakukan yang pertama, gotong royong membantu korban bencana alam. Yang kedua,
memberikan santunan kepada warga panti sosial sesama yang kurang mampu. Yang ketiga, memberikan bantuan makanan, pakaian, obat-obatan bagi korban bencana alam maupun non-alam, seperti sesama kita yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Yang keempat, melakukan donor darah. Indikator yang kedua dari rela berkorban untuk bangsa dan negara, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Aksinya yang pertama, tidak melanggar aturan yang berlaku. Kedua, mengikuti pemilu. Yang ketiga, membayar pajak. Indikator yang ketiga, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Aksinya yang pertama, memberikan ide atau gagasan. Kemudian yang kedua, memberikan donasi untuk pembangunan. Yang ketiga, menjaga dan tidak merusak fasilitas umum dan alam. Nilai-nilai bela negara yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Indikator yang pertama, memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, jujur dan tidak terlibat dalam tindakan KKN. Yang ketiga, menghindari konflik of interest dalam pekerjaan. Yang keempat, menjadi teladan dalam mematuhi aturan yang berlaku. Indikator yang kedua, senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Yang pertama, aksinya adalah mematuhi protokol kesehatan dalam mengurangi risiko penularan COVID-19. Yang kedua, rutin berolahraga minimal pagi hari sebelum menjalankan aktivitas. Yang ketiga, tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah marah serta menyakiti perasaan orang lain. Indikator yang ketiga dari kemampuan awal bela negara, yang pertama, mengembangkan dan melestarikan varietas lokal tanaman. Yang kedua, tidak berburu hewan endemik untuk dipasarkan baik lokal maupun internasional. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari semua yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi. Salut ya, artinya dari profesi kita bisa lebih tajam, ya, lebih jelas apa peran kita sebenarnya. Dan terima kasih banyak. Selanjutnya tinggal satu orang mungkin ya yang bisa memaparkan lagi dengan profesi yang berbeda. Silakan. Masih ada di sini, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak juga. Silakan, siapa yang bisa? Pak Barto. Silakan Pak Barto. Saya dari PU sama dengan Pak Alfadi. Silakan. Kalau Pak Alfadi itu dia urusan sepatu, Pak. Biar aja. Ya, terima kasih. Saya dengar yang PU yang ini aja, Pak. Silakan. Ya, silakan Pak, sudah jelas. Terima kasih. Rencana aksi bela negara. Saya dari Dinas Pekerjaan Penata Ruang Perumahan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara. Nilai bela negara yang pertama, cinta tanah air. Indikator pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Aksi, membersihkan lingkungan kantor dan membuang sampah pada tempatnya. Indikator kedua, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Aksi, menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional lainnya setiap pagi, misalnya setiap jam 9 pagi bersama-sama di kantor.
indikator ketiga menjaga nama baik bangsa dan negara. Aksi bersikap jujur dalam melakukan tugas sehari-hari. Indikator ketiga, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Aksi memakai batako atau paving block yang diproduksi oleh masyarakat ini untuk proyek kecil. Proyek besar kita menggunakan tiang pancang atau tiang listrik beton produksi BUMN. Karena ini pernah saya alami di Bika Beton waktu bekerja. Kami mendapatkan saingan tiang pancang dari Cina. Demikian untuk nilai bela negara yang pertama. Yang kedua, nilai bela negara yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Indikator pertama menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aksinya yang pertama menghitung pajak secara benar pada perhitungan RAB setiap proyek yang dikerjakan. Kedua, melaporkan harta kekayaan pribadi secara benar. Indikator kedua, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Aksinya, melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan infrastruktur masyarakat secara baik dan benar, sesuai dengan aturan dan spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan. Nilai yang ketiga, setia kepada Pancasila. Indikator pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan dalam kehidupan sehari-hari. Aksi menjenguk dan membantu rekan kerja yang sedang sakit. Kedua, indikator kedua menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Aksinya mengucapkan selamat Hari Raya Besar Keagamaan kepada rekan kerja yang sedang merayakan hari besar keagamaannya. Indikator ketiga, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Aksi mengupayakan musyawarah dengan masyarakat terkait program-program yang akan direncanakan maupun yang akan dikerjakan. Nilai yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator pertama, bersedia mengorbankan waktu dan tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Aksi, melakukan pekerjaan kantor di rumah setelah pulang bekerja agar perancangan atau program bisa diselesaikan dan dilaksanakan lebih cepat. Indikator kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Aksi menolak suap atau gratifikasi. Indikator ketiga, berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat bangsa dan negara. Aksi menyampaikan aspirasi masyarakat dalam rapat pembahasan program pembangunan infrastruktur. Nilai kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Indikator pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Aksi melaksanakan doa atau ibadah secara tertib dan rutin. Indikator kedua, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Aksinya beribadah sesuai kepercayaan yang dianut. Indikator ketiga, gemar berolahraga. Aksi mengikuti kegiatan olahraga seperti bermain futsal bersama rekan kerja. Indikator keempat, senantiasa menjaga kesehatan. Aksi makan tepat waktu dan berolahraga. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih Pak Barto atas pemaparannya dan mudah-mudahan kita semua semakin bisa merasakan ya bahwa bela negara itu ternyata tidak harus memanggul senjata ya, tidak harus perang secara real, tetapi bagaimana kita bangga menggunakan hasil anak bangsa, produk lokal, kemudian kita melakukan hal-hal positif lainnya, itu merupakan wujud bela negara. Dan teman-teman, saya berterima kasih atas pertemuan hari ini ya, sangat membanggakan dari bagaimana aku padamu sampai dengan rencana aksi kita yang mudah-mudahan tidak hanya sampai di konsep, tapi bisa sampai ke implementasinya. Dan kita buktikan siang hari ini tadi sudah dikenalkan Exodus 57-nya ya. Mudah-mudahan teman-teman pun bisa bangga menggunakan produk-produk lokal kita dan bisa insya Allah ikut memajukan produk anak bangsa.
Dan saya pun salut ya kepada Pak Alfandi dan teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa secepatnya mendapat informasinya karena saya membutuhkan sebenarnya itu. Terima kasih banyak. Kita tinggal punya waktu 2 menit lagi. Mudah-mudahan 2 menit ini penuh makna. Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan pertanyaannya dilemparkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya ke Pak Alfandi. Pak Alfandi, begitu ya. Jadi teman-teman kita ketemu Rabu ya, insya Allah dengan tugasnya buat yang terbaik karena itu merupakan rancangan aksi teman-teman untuk aktualisasi nantinya. Demikian dan tadi saya mau bertanya ke Pak Alfandi ya. Pak Alfandi, wih Pak Alfandi ini cuma melirik-melirik terus ke tempat lain ya. Sudahlah, kalau begitu kita batalkan. Terima kasih banyak teman-teman. Saya curiga jendela rumahnya itu sebelah situ ya. Jadi dia menolehnya ke sana terus seperti itu. Nah, batal saya bertanya. Oke, semuanya terima kasih banyak. Sehat-sehat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan karena waktu kalian ke depan itu masih panjang. Semangat terus. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya. Oke, teman-teman, saya sambil menunggu waktu, kita tinggal sepersekian detik lagi, bukan menit ya. Biasanya kita otomatis langsung terlempar. Waduh, Pak Alfandi, orang mau bertanya, dia tidak mendengarkan. Baiklah, kalau gitu kita dengar lagu saja ya. Pak Asep. Pak Asep. Pak Asep. Ya, Tapi Bu Bu Emi, ya, makasih maaf. banyak. Sudah selesai Bu Dewi? Ya, 15 alhamdulillah. Oh ya, oke. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak Bu Dewi. Mohon maaf Pak Acep lagi diundang Pak Kabit, jadi saya kebetulan di sebelahnya, saya dengar-dengar Bu Dewi Bapak. Aduh, terima kasih banyak Bu Emi. Oke, terima kasih banyak Bu Mereka Dewi. ini, mereka mau comment session lagi? Sudah, langsung live saja karena tidak ada langsung. lagi. Oke, oke. Oke, terima kasih semua. Oke, terima kasih Bu Dewi. Teman-teman, Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya. Ini tunggu, ini Kabupaten Morowali Utara ya? Ya. Saya sudah lupa. Oke. Tutup dengan doa saja dulu baru kita live ya. Silakan. Iya, siapa yang mau pimpin doa dulu? Silakan tutup dengan doa saja baru kita. 28 orang. Apakah perlu saya tunjuk atau bukannya sudah ditugaskan? Buol tanggal 21. Pak Wan saja, silakan tutup dulu Pak Wan. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman sudah aktif dari awal sampai dengan selesai saat ini. Kita akan menutup kegiatan kelas kita pada sore hari ini dan kita akan ketemu besok pagi. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, saya ajak kita semua untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai.
Sudah selesai? Sudah selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Emi. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya. Bapak Ibu, kegiatan kita sudah berakhir. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Silakan live ya, Bapak Ibu. Saya tidak pegang jadwal. Besok jadwalnya bagaimana ya? Saya tidak. Apakah bisa lagi dengan kelompok 2-3? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, soalnya saya lagi di kantor. Jadwalnya ada di rumah. Ya, nanti disampaikan di grup lagi ya. Nanti akan saya sampaikan di grup untuk mengingatkan besok itu jam berapa kita masuk. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live Bapak Ibu. Selamat sore Bu, terima kasih. Terima kasih.